Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulawarni, Stambuk N1D1 19 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilingualisme dan diglosia. Pertama yaitu bilingualisme. Istilah bilingualisme dalam bahasa Inggris bilingualism. Dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Dari istilah secara harfiah, sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan bilingualisme itu, yaitu berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Secara umum, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Selain istilah bilingualisme dengan segala jabarannya, ada juga istilah multilingualisme. Dalam bahasa Indonesia disebut juga keaneka-bahasaan, yakni keadaan digunakannya lebih dari dua bahasa oleh seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Pada umumnya dipakai untuk menunjuk pada pemakaian atau penguasaan dua bahasa oleh seorang atau sebagian warga masyarakat bahasa. Istilah itu kadang-kadang juga dipakai untuk mengacu pada situasi pemakaian tiga bahasa atau trilingualisme, ataupun pemakaian lebih dari tiga bahasa yang disebut multilingualisme atau plurilingualisme. Kemudian, hubungan antara bilingualisme dengan individu. Ini telah lama menarik perhatian orang. Berbagai macam kajian yang membandingkan penampilan bilingual dengan monolingual dalam berbagai pengukuran intelijensi untuk melihat ada tidaknya pengaruh positif dan negatif bilingualisme terhadap intelijensi. Berdasarkan pemerolehan Reynolds, bilingualisme dibedakan atas dua macam. Yang pertama, pemerolehan dua bahasa secara serempak pada usia dini dan dalam konteks alamiah. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua secara bahasa atau setelah bahasa pertama ketika dewasa dan setelah memasuki pendidikan formal, unbalanced bilingualism. Kemudian yang kedua yaitu diglosia. Diglosia adalah situasi bahasa yang relatif stabil, tempat selain dialek utama yang mungkin termasuk bahasa baku atau baku regional. Terdapat ragam yang ditampilkan yang sangat berbeda dan sangat terkodifikasi. Seringkali tata bahasanya lebih kompleks. Alat kumpulan literatur tertulis yang besar dan terhormat, baik dari masa lalu atau dalam masyarakat ujaran lain, yang umumnya dipelajari melalui pendidikan resmi dan digunakan bagi kebanyakan tujuan-tujuan lisan resmi dan tertulis, tetapi tidak digunakan sebagai bahasa harian di sektor manapun dalam masyarakat. Furgon menggunakan istilah diglosis untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana tempat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Definisi dari Furgon yaitu diglosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil di mana selain terdapat sejumlah dialek-dialek utama, lebih tepat ragam-ragam utamanya. Yang kedua yaitu dialek-dialek utama itu diantaranya bisa berupa sebuah dialek standar atau sebuah standar regional. Yang ketiga ragam lain atau yang bukan dialek-dialek utama. Yang bukan dialek-dialek utama itu memiliki ciri yang pertama yaitu sudah atau sangat terkodifikasi. Yang kedua, gramatikalnya lebih kompleks. Yang ketiga, merupakan wahana kesusastraan tertulis yang sangat luas dan dihormati. Yang ketiga, dipelajari melalui pendidikan formal. Yang keempat, digunakan terutama dalam bahasa tulis dan bahasa lisan formal. Yang terakhir yaitu tidak digunakan atau dilakukan oleh lapisan masyarakat manapun untuk percakapan sehari-hari.
Yang terakhir yaitu hubungan bilingualisme dan diglosia. Diglosia diartikan sebagai adanya perbedaan fungsi atas penggunaan bahasa, terutama fungsi T dan R. Dan bilingualisme adalah keadaan penggunaan dua bahasa secara bergantian dalam masyarakat. Maka Fishman tahun 1977 menggambarkan hubungan diglosia dan bilingualisme itu seperti tampak dalam bagan. Ada 4 jenis hubungan antara bilingualisme dan diglosia, yaitu pertama, bilingualisme dan diglosia. Yang kedua, bilingualisme tanpa diglosia. Yang ketiga, diglosia tanpa bilingualisme. Dan terakhir, tidak bilingualisme dan tidak diglosia. Di dalam masyarakat yang berciri diglosia tetapi tanpa bilingualisme, terdapat 2 kelompok penutur. Kelompok pertama yang biasanya lebih kecil merupakan kelompok ruling group yang hanya bicara dalam bahasa T, sedangkan kelompok kedua yang lebih besar tidak memiliki kekuasaan masyarakat, hanya berbicara bahasa R. Masyarakat tutur yang terbuka, artinya yang mempunyai hubungan dengan masyarakat tutur lain tentu akan mengalami apa yang disebut kontak bahasa dengan segala peristiwa-peristiwa kebahasaan sebagai akibatnya. Peristiwa kebahasaan tersebut diantaranya bilingualisme dan diglosia. Bilingualisme merupakan digunakannya dua buah bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian, sedangkan diglosia adalah situasi bahasa yang berbeda, namun dapat hidup berdampingan.